Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Camp Story. Pada kisah kali ini Mimin masih melanjutkan cerita yang kemarin, yaitu cerita yang berjudul Misteri Gundukan Tanah pada bagian ketiga. Seperti biasa, tak pernah lupa, Mimin mendoakan sahabat pendengar sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Baiklah, langsung saja kita masuk ke kelanjutannya dan selamat mendengarkan. Jerit Nila saat lampu tiba-tiba mati. Keadaan sangat gelap, membuat Nila tidak bisa melangkah dengan leluasa. Dari arah dapur, terlihat Wira berjalan sambil membawa lilin. Kamu dari mana saja sih, Neng? Cemas nungguin kamu. Ujar Wira berjalan ke arah Nila. Nila melangkah masuk ke dalam rumah. Mereka berdua duduk di atas kursi ruang tamu. Maafin aku, A. Tadi kayu bakarnya habis. Di sini nggak ada persediaan air masak buat minum. Jadi terpaksa aku pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Tadi aku sempat jatuh di hutan. Terus ada melati yang nolongin aku dan bawa ke rumahnya saat aku pingsan. Waktu mau pulang, malah hujan deras. Terpaksa aku nunggu di rumah melati sampai aku ketiduran. Dahi Wira mengernyit, lalu ia mengusap rambut Nila yang diikat namun acak-acakan. Ya sudah kalau begitu. Yang penting kamu selamat sampai di rumah. Kamu belum mandi kan? Aku buatin air hangat dulu ya buat kamu mandi. Oh iya, kayu bakarnya kamu taruh di mana? Di belakang, A, dekat pintu. Wira pun segera pergi ke belakang. Lilin yang tersisa hanya satu, kini dibawa oleh Nila. Sementara ponsel Wira kehabisan baterai. Terpaksa Wira berjalan sambil memegangi dinding menuju ke belakang. Nila membawa lilin ke kamarnya, lalu mengambil handuk dan pakaian ganti. Setelah itu Nila pergi menghampiri Wira yang sedang berada di dapur. Di dapur, Wira mulai menyalakan api di dalam tungku, lalu menuang air ke dalam panci yang berada di atas tungku. Nila duduk di atas bau kecil atau yang biasa disebut dengan jojodok di sebelah Wira. Neng, Panggil Wira dengan suara lirih. Iya, A, ada apa? maafin Aa. Seharusnya yang nyari kayu bakar itu bukan kamu. Sejak hari pertama menikah, aku belum bisa menjadi suami yang baik buat kamu. Kasihan kamu. Di rumahmu dulu, mungkin kamu gak pernah mencari kayu bakar seperti yang kamu lakukan tadi. Ucap Wira merasa bersalah. Nila pun menyentuh tangan Wira. Wira, sudah berapa kali aku bilang, aku cinta sama kamu. Aku bahagia menikah dengan kamu. Kamu suami terbaik. Sungguh, aku bicara dari hati. Masalah aku gak pernah mencari kayu bakar. Itu dulu. Tapi aku seneng kok nyari kayu bakar. Kamu tahu? Tadi aku merasa senang berpetualang. Wira merangkul Nila dari samping. Kamu bau. Cepetan mandi sana. Ini airnya sudah mendidih. Wira menutup hidungnya. Bau katanya. Iya deh, aku mandi. Nila menuangkan air dari dalam panci ke dalam ember. Bergegas ia keluar, lalu masuk ke dalam kamar mandi. Melati, batin Wira. Wira menatap kosong ke arah tunggu. Pikirannya berkecambuk. Ada rasa khawatir yang ia rasakan dalam dirinya. Wira mengembuskan nafas kasar, mencoba menenangkan pikiran. Sementara di kamar mandi, Nila sedang mengguyur tubuhnya dengan air hangat. Terasa rileks, namun ia tidak menyadari sesuatu yang sendiri tadi tengah memperhatikannya di balik dinding. Selesai mandi,
Nila segera mengenakan handuk, kemudian meraih baju ganti yang ia gantungkan di dinding. Bluk. Tak sengaja, Nila menjatuhkan lilin yang masih menyala. Beruntung tidak sampai padam. Bergegas Nila keluar dari kamar mandi. Ia melangkah terburu-buru karena merasa hawa yang tidak enak yang tiba-tiba saja ia rasakan. Di dapur, Wira masih merenung seorang diri di depan tungku. Ia tidak beranjak sama sekali dari tempat itu. "Ah, Wira," panggil Nila. Wira tak bergeming, pikirannya masih berkelana entah kemana. "Ah, Wira," panggil Nila, namun kali ini dengan suara cukup keras. Iya, ada apa Mel? Wira tersadar dari lamunannya. Nila mengerutkan keningnya dan melihat bingung ke arah Wira. "Mel? Siapa Mel?" tanya Nila. Bukan maksudku Nil. Iya kamu, Nila, sudah selesai mandinya? Wira tergugup, bisa-bisanya ia memanggil Nila dengan sebutan Mel. "Kamu melamun ya, A?" Enggak, aku cuman ingat mendiang ibu sama bapak saja. Ayo kita makan. Tadi saat jalan pulang, aku sengaja membeli makanan untuk makan malam kita. Setelah itu kita istirahat. Wira mengalihkan pembicaraan. Merasa aneh, namun Nila membuang jauh pikiran buruk terhadap Wira. Sebulan kemudian, Nila dan Wira menempati rumah mendiang orang tua Wira dengan aman dan tentram. Nila bersyukur tidak ada kejadian aneh yang seperti warga takutkan selama ini. Terlebih Wira juga selalu menemaninya dan tidak pernah membiarkan dia sendiri di malam hari. Neng, aku berangkat kerja dulu ya. Kamu baik-baik di rumah, jangan pergi jauh-jauh. Tapi kalau misal kamu belanja atau apa, minta ditemani Lita saja, ucap dari Wira. "Ak Wira mah kayak nganggep aku anak kecil saja. Sudah, Ak, gak perlu khawatir. Apa yang ditakutkan warga selama ini gak pernah terbukti. Buktinya gak pernah kejadian. Mungkin iya, gundukan tanah itu memang ada. Tapi masalah dihantui atau enggak, mungkin itu hanya sugesti saja. Berpikir positif saja, A. Sudah, daripada bahas itu, mending bahas setelah pulang Ak Wira. Mau dimasakin apa?" Wira tersenyum menatap Nila yang tampak ceria. Ya sudah, nanti pulang kerja aku mau dimasakin telur balado saja. Kalau kamu mau nitip apa? Apa ya? Bawain batagor saja, A. Yang banyak ya. Siap istriku. Kalau begitu aku berangkat dulu ya. Nila tersenyum mengangguk, sementara Wira mulai menghidupkan mesin motornya. Kalau ada rezeki, ingin rasanya membelikan kamu motor. Tapi untuk saat ini aku belum punya uang banyak, ujar Wira sebelum berangkat. Semoga ada rezeki, A. Kita fokus dulu sama kebutuhan kita yang lebih penting. Kamu hati-hati di jalan, jangan ngebut ya. Wira pun mengangguk, lalu ia mulai keluar dari pekarangan rumahnya. Setelah Wira berangkat, Nila pun masuk ke dalam rumah. Ia mengambil dompet di dalam kamarnya. Ia hendak berbelanja telur untuk kemudian dimasak telur balado sesuai permintaan dari Wira tadi. "Teh, mau kemana?" teriak Lita dari teras rumahnya saat melihat Nila berjalan kaki melintasi depan rumahnya. Lita, aku mau belanja buat masak nanti malam. Kamu lagi ngapain?" "Mau ke kebun, Teh. Bantuin bapak dan ibu menanam ubi." "Oh, ya sudah. Aku permisi ya." Nila melanjutkan perjalanannya menuju tempat biasa ia berbelanja kebutuhan pokok. Sesampainya di warung tempat ia belanja, Nila segera memilih telur-telur yang masih baru dan lebih besar. "Sekilo berapa, Bu?" tanya Nila sambil melihat-lihat telur satu persatu. "Sekilo 30.000, Neng." "Aku mau beli 2 kilo ya, Bu.
beli kemiri juga dan cabainya sekilo. Pemilik warung itu segera membungkuskan semua pesanan Nila. Sementara di seberang warung, seseorang menyeringai dengan sorot mata tajam mengarah kepada Nila. Setelah berbelanja untuk makan malam nanti, Nila segera pulang ke rumah untuk menyiapkan semua telur-telur dan bahan lainnya di dalam keranjang belanjaan. Tiba-tiba, dari kejauhan terlihat seorang pria berlari kencang, dan naasnya sebuah motor yang kebetulan melintas tak sengaja menabraknya. "Bapak!" jerit seorang wanita dan dua anak kecil laki-laki dan perempuan. Orang-orang yang berada di warung, bahkan dari dalam rumah mereka, berhamburan menghampiri pria itu. Nila pun tak tinggal diam, ia segera berlari menghampiri pria malang itu. Keadaan menjadi riuh ramai. Jalanan berubah menjadi kerumunan orang-orang yang penasaran apa yang terjadi barusan. Setelah Nila mendekat, terlihat pria yang tertabrak motor itu tergeletak bersimbah darah di bagian kepala. Sementara si pengendara motor terlihat menahan sakit di bagian kakinya yang tertimpa motornya sendiri. Bapak bangun, Pak!" jerit wanita dan kedua anak kecil itu. "Bapak, kenapa semuanya jadi seperti ini, Pak?" Wanita yang diduga adalah istri pria tersebut menangis meraung-raung di tengah-tengah kerumunan orang-orang. Kenapa suami ibu dibiarkan keluar, Bu? Suami ibu kan sedang mengalami depresi, kata bapak-bapak bersarung, salah satu dari kerumunan itu. "Saya sempat lengah, Pak. Tadi saya lupa kunci pintu saat saya sedang di kamar mandi." Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus basmi makhluk jadi-jadian itu. Bila perlu, kita panggil orang yang lebih pintar untuk memusnahkan makhluk penghuni gundukan tanah itu, ujar kakek-kakek yang mengenakan baju hitam kampret. "Setuju, ini tidak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan, lama-lama akan ada banyak korban jiwa seperti ini," timpal yang lain. Dari belakang Nila, ternyata Lita pun datang, hanya sekedar ingin tahu ada apa ramai-ramai seperti ini. Kamu, Lit?" Nila menoleh. "Gak nyangka ada korban lagi karena dihantui sosok gundukan tanah itu. Aku berharap Teh Nila selamat dan terhindar dari hal yang tidak diinginkan," bisik Lita. Nila mengangguk, tapi dirinya yang juga pernah melihat wujud asli makhluk gundukan tanah itu tak pernah dihantui seperti itu. Seketika batin Nila berkecambuk. "Kenapa kita nggak minta bantuan Mak Onam saja, Baikin? Dia juga kan orang pintar di sini," ujar seorang pemuda. "Kalau dia bisa, kenapa nggak dari dulu saja? Sudah terlihat jelas jika dia memang tidak bisa mengatasi masalah yang ada di kampung ini. Ilmunya masih cetek. Pokoknya, saya akan cari orang yang lebih pintar. Asep, setelah ini antar saya ke desa sebelah. Dengar-dengar di sana ada orang yang bisa mengusir makhluk gaib. Nanti setelah saya bertemu dengannya, saya akan beritahukan kepada semua warga apa yang mesti kita lakukan. Kita musyawarah di balai desa. Sebaiknya sekarang kita bawa mereka ke rumah masing-masing, biar mereka secepatnya diobati," tutur pria parubaya yang bernama Aba Ikin itu. "Setuju," semua kompak menjawab. Kedua korban kecelakaan pun diangkat dan dibawa menuju rumah masing-masing. Namun, saat tubuh bapak-bapak yang tertabrak itu diangkat, sayangnya dia sudah tidak sadarkan diri. Setelah diperiksa denyut nadinya, nyawanya sudah tidak tertolong. "Maaf, Bu, suami ibu sudah meninggal," ungkap seseorang yang baru saja memeriksa denyut nadi korban kecelakaan itu. "Bapak!" teriak wanita itu histeris.
Melihat pemandangan itu membuat hati Nila merasa pilu. "Lita, sebaiknya kita pulang," ajaknya. Nila berjalan cepat, rasanya tak tega melihat raungan tangis dari wanita dan kedua anaknya itu. Nila membayangkan bagaimana jika hal itu terjadi pada dirinya. Namun, ia masih bersyukur ia tidak sampai mengalami depresi karena ketakutan berlebihan seperti warga yang baru saja meninggal itu. "Teh," Lita mengejar Nila yang berjalan cepat di depannya. Nila menarik nafas kasar, bingung dengan keadaan di kampung ini. Jika seperti ini jadinya, apakah ia akan menjadi korban selanjutnya? "Teh Nila, yang sabar ya. Warga sudah berinisiatif mencari solusi supaya teror itu berhenti mengganggu kita semua," imbuh Lita mencoba menenangkan Nila. "Iya Lita, tapi aku heran jika memang setelah melihat wujud sosok dari gundukan tanah itu, tiap malam salah satu warga korban akan dihantui sampai depresi dan akhirnya meninggal. Lalu, kenapa aku tidak? Bukan aku menginginkan hal itu terjadi kepadaku, tapi aku heran kenapa makhluk itu meneror warga kampung ini. Makhluk itu mencari korban buat apa?" Tukas Nila tak habis pikir. "Iya teh, aku juga gak paham masalah itu. Hanya saja sejak berjatuhannya korban, tetua desa menghimbau supaya siapa saja yang melihat gundukan tanah itu jangan mencoba mendekatinya." Mereka berdua terus berjalan sampai akhirnya mereka sampai di depan rumah Wira. "Oh iya Lit, katanya kamu mau ke kebun, kok belum berangkat?" tanya Nila. "Gak jadi teh, aku mau ikut mengantar iring-iringan jenazah menuju ke pemakaman. Teteh mau ikut?" Nila berpikir sejenak. "Ya sudah, aku ikut. Tapi aku mau taruh belanjaanku dulu, sama mau ganti baju." "Iya teh, aku juga mau ganti baju dulu." Lita segera masuk ke dalam rumahnya. Setelah berganti baju yang tertutup dan memakai kerudung, Nila segera keluar dari rumah dan pergi terlebih dahulu ke rumah Lita. "Lita, kamu sudah siap belum?" tanya Nila dari teras rumahnya. "Sebentar lagi teh, masuk saja, gak dikunci kok." Nila pun masuk ke dalam rumah Lita. Selang beberapa saat, Lita sudah siap dan mereka pun segera pergi ke rumah duka. Setelah sampai di rumah duka, jenazah ternyata sudah siap untuk dikebumikan. Nila dan Lita berjalan mengikuti warga dari belakang. Suasana pilu sangat terasa dikala kaki ini melangkah menuju peristirahatan terakhir. Jika Tuhan berkehendak atas kematian seseorang, manusia bisa apa? Iring-iringan berhenti setelah sampai di tempat pemakaman. Nila menyaksikan secara langsung prosesi pemakaman itu. Nila menoleh ke arah wanita, yakni istri korban kecelakaan tadi. Kemudian melihat kedua anak kecil itu yang sudah menjadi yatim. Membuat Nila merasa sedih. Teringat saat Nila kecil, saat ayahnya meninggal karena sakit keras. Tak terasa, air mata pun berjatuhan dari sudut mata Nila. Hatinya berjolak, ingin rasanya ia berteriak, "Kembalikan ayahku dan juga ayah mereka." Namun, kembali lagi, jika Tuhan sudah berkehendak, manusia bisa apa? Pemakaman berjalan dengan lancar. Satu persatu warga yang mengikuti prosesi pemakaman segera pulang ke kediaman mereka masing-masing. "Teh, kita pulang yuk," ajak Lita sambil menuntun tangan Nila. Nila mengangguk, kemudian melangkah keluar dari pemakaman. Namun, tanpa sadar, langkah Nila berhenti di depan sebuah makam yang tidak terawat. Tidak ada nama di batu nisan itu. Hanya ada rumput yang memenuhi makam itu. Lita yang menyadari keanehan pada Nila segera menarik tangan Nila menjauh dari makam itu.
Malam ini. Suara bisikan itu menghilang tepat saat angin menerpa wajah Nila. Sore hari pukul 5, Nila segera masak telur balado yang Wira mau. Dengan semangat, Nila memasak dengan selezat mungkin. Semoga Wira suka. Aku ingin sekali dia bahagia telah menikah denganku. Gumam Nila. Senyum manisnya tak luput dari wajah ayunya. Pukul 5:51. Akhirnya Nila sudah selesai aktivitas memasaknya. Kini giliran ia mandi, lalu menyambut kepulangan Wira dari bekerja. Nila segera menaruh semua makanannya di atas meja ruang tengah. Nila duduk di ruang depan sambil sekali mengintip ke arah jendela. Pukul 6 sore. Belum ada tanda-tanda motor Wira terdengar. Hanya hening yang menemani saat ini. Namun, Nila mencoba untuk sabar. Toh baru pukul jam 6. Mungkin Wira hanya telat beberapa menit. Sambil menunggu, Nila menyibukkan diri dengan belajar merajut. Namun, tidak bisa dipungkiri, Nila mulai gelisah saat menatap jam sudah menunjukkan pukul 6 lebih. Tak biasanya, Wira telat seperti ini. Apakah mungkin motor Wira mogok di tengah jalan? Waktu cepat berputar dan kini sudah menunjukkan pukul 9:30 atau setengah 10. Lama menunggu, akhirnya Nila ketiduran di atas kursi rotan. Saat bangun, tubuhnya terasa sakit, terutama bagian lehernya. Wira, kok jam segini belum pulang juga? Apa dia lembur? Batin Nila. Nila kemudian meraih ponselnya yang ia letakkan di atas meja. Ia mencari nomor suaminya dan kemudian segera menghubunginya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Ya Tuhan, Wira kenapa sih? Bikin orang khawatir saja. Nila bergumam seorang diri. Dari arah ruang tengah, terdengar pecahan piring. Sontak membuat Nila teringat akan menu makan malamnya yang ia simpan di sana. Gegas, Nila menghampiri ruang tengah. Saat tiba di sana, Nila tidak menemukan pecahan piring ataupun gelas. Semuanya terlihat baik-baik saja seperti semula. Piring, gelas, mangkuk berisi telur balado, dan cobek berisi sambal dan lalapan masih ada di tempat semula. Lalu, suara pecahan apa yang Nila dengar barusan? Nila beralih menuju dapur, masih dalam keadaan yang sama. Tidak ada pecahan apapun di sana. Tak ingin berpikiran yang tidak-tidak, Nila pun kembali ke ruang tamu. Saat kaki Nila melangkah hendak ke ruang tamu, telinga Nila menangkap sesuatu yang berdecap. Nila merasa aneh, karena di rumah hanya dia seorang diri, tidak ada siapapun. Bahkan Wira pun tidak kunjung pulang. Nila menggelengkan kepalanya, membuang jauh pikiran buruk. Ia melanjutkan langkahnya menuju ruang tamu. Namun, semakin Nila berjalan, semakin terdengar jelas pula suara decapan itu. Suara apa sih? Gerutu Nila. Karena penasaran, Nila akhirnya memberanikan diri mencari tahu apa yang ia dengar barusan. Suara decapan itu mengarah ke arah pintu belakang. Di sela-sela suara decapan itu, terdengar juga suara ayam. Nila semakin dekat dengan pintu belakang, kemudian menempelkan sebelah telinganya pada daun pintu. Sangat terdengar dengan jelas saat telinga Nila menempel di pintu tersebut. Namun sayangnya, Nila tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi di luar. Ada rasa ragu dikala tangannya menyentuh handle pintu. Namun, rasa penasarannya bergejolak, ingin segera dituntaskan. Nila menarik nafas dalam, mengumpulkan segala keberanian. Gak usah takut, gak ada apa-apa. Semua hanya sugesti. Sugesti.
Nila menenangkan diri sendiri, meyakinkan bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada dirinya. Dengan perlahan, Nila membuka handle pintu. Setelah tangannya mencoba membuka pintu usang itu, sedikit demi sedikit, keadaan di luar mulai terlihat dari celah pintu yang terbuka. Setelah mengintip sedikit, Nila merasa lega. Tidak ada apapun di luar. Nila pun membuka lebar pintu itu. Suara decapan itu kembali terdengar, bahkan sangat jelas dan sangat dekat. Nila menoleh ke sebelah kiri dan kanan, namun masih sama, tidak ada apapun di sana. Tapi bulu kuduknya meremang saat suara decapan itu semakin dekat, seperti beberapa senti dari telinga Nila. Pluk! Sesuatu benda terjatuh menimpa kepala Nila. Nila menunduk ke bawah, melihat apa yang baru saja menimpa kepalanya. Nila terkejut saat mendapati kepala ayam terpotong yang tergeletak di bawah dengan darah yang berceceran. Nila masuk kembali ke dalam, lalu membanting pintu dengan kasar. Dengan langkah cepat tanpa melihat ke atas, Nila masuk ke dalam kamarnya, mengunci diri, lalu menenggelamkan tubuhnya di dalam selimut. Apa yang aku dengar barusan? Kenapa ada kepala ayam mentah? Lirih Nila, sementara di langit-langit belakang rumah tanpa plafon, sesosok makhluk sedang menikmati makanan berupa ayam hidup. Di dalam kamar, gerah, pengap, ketakutan, semua bercampur menjadi satu di dalam selimut. Nila tidak berani untuk membuka selimut di sekujur tubuhnya, walaupun hanya untuk menghirup udara segar. Tak sampai di sini, ketakutan Nila masih berlanjut saat pendengarannya menangkap suara seseorang yang sedang menangis. Samar, tapi cukup jelas di telinga Nila. Ya Tuhan, Kak Wira kemana sih? Kenapa jam segini belum pulang juga? Batin Nila. Beberapa kali Nila bersungut-sungut atas keterlambatan Wira. Bisa-bisanya Wira telat pulang dan membiarkan istrinya sendirian berselimutkan ketakutan. Malam ini begitu mencekam bagi Nila. Ternyata ketenangan hidupnya di rumah ini hanya bertahan sebulan lamanya. Keringat mengucur deras di dahi, badan dan leher Nila, membuat baju yang dikenakannya terasa sedikit basah. Kembali, suara tangisan pilu itu terdengar, namun kali ini terasa mendekat. Nila hampir kehabisan oksigen di dalam selimut yang menutupi seluruh tubuhnya. Dengan mengumpulkan keberanian, ia menyibakkan sedikit selimut, hanya ingin menghirup oksigen. Setelah selimut itu terbuka, barulah Nila merasa aman, karena di dalam kamar, ia tidak melihat apapun seperti yang ia takutkan. Suara tangisan itu seketika hilang dari pendengaran Nila. Nila mengusap dada merasa lega. Ia melihat jam, ternyata sudah pukul 10:30 malam. Malam ini begitu terasa panjang bagi Nila, tidak seperti malam-malam biasanya. Begitu cepat berlalu dan berganti pagi. Tapi malam ini bisa dibayangkan betapa gugupnya Nila menghadapi situasi seperti ini. Nila mencoba memejamkan mata, membuang jauh rasa takutnya. Pikirnya, dengan tidur pulas ia tidak akan mendengar suara-suara aneh lagi. Namun, semua tidak semudah yang ia bayangkan. Nyatanya, sekeras apapun Nila mencoba, tetap saja rasa kantuk tidak kunjung datang. Hanya rasa was-was yang menemaninya saat ini. Tiba-tiba, tenggorokan Nila terasa kering. Ia menoleh ke arah meja. Beruntung, ia selalu menyiapkan sebotol air putih di sana, tanpa harus pergi ke dapur untuk mengambil air. Nila bergeser, meraih botol itu. Gluk, terasa segar membuatnya sedikit tenang. Buk, buk. Air
Air di mulut Nila refleks dimuntahkan saat suara dentuman keras pada dinding bilik kamar berhasil mengagetkan Nila. Nila menoleh dan berdiam diri tanpa bersuara. Namun kemudian ia mengintip pada celah-celah dinding bilik. Tidak ada yang aneh, tak ada apapun di luar. Namun tetap saja Nila sangat syok dengan suara itu. Nila beralih pada celah yang lain yang tidak terlalu kecil. Ia masih penasaran dengan suara tersebut. Saat mata Nila mengintip lubang itu, sosok makhluk lain di luar pun secara bersamaan sedang mengintip dari luar di celah dinding bilik yang sama. Nila menarik tubuhnya saat matanya beradu pandang di celah bilik itu dengan sosok lain di luar. Nila beringsut menjauhi bilik itu. Dia turun dari ranjang dan berjalan mundur ke arah pintu. Nila membuka handle pintu, lalu kemudian memutar kenop pintu. Nila berhambur keluar dari kamar. Ia menerjang apa saja yang ada di depannya, kemudian berlari ke arah pintu utama. Nila keluar dari rumah itu secepat mungkin. Ia ingin menjauhi makhluk itu, namun ia bingung hendak berlari kemana. Tanpa arah tujuan, Nila berlari sekuat tenaga. Suasana sepi di luar sudah tidak ia hiraukan. Ternyata benar kata Lita dan warga tentang larangan itu. Kini Nila merasakannya sendiri. Akibat ia terlalu sombong karena tidak percaya dengan larangan itu. Menyesal pun rasanya percuma. Semua sudah terlanjur. Kini Nila harus menghadapi teror-teror yang mengerikan itu. Nila terus berlari menyusuri jalanan. Berharap ada orang, namun tetap saja kampung ini seperti kampung mati jika malam tiba. Tolong, tolong. Nila menoleh ke arah belakang. Terlihat makhluk itu merangkak di atas tanah, namun dengan gerakan cepat. Nafas Nila sudah tidak beraturan, namun Nila tetap berusaha menghindar dari kejaran makhluk itu. Nila berbelok ke arah kanan. Di sana terdapat banyak pepohonan besar. Mungkin jika dia berlari ke sana dan bersembunyi, makhluk itu tidak akan menemukannya. Secepat kilat, Nila berlari ke bawah pohon beringin yang sangat besar dengan akar lebat menjuntai ke bawah. Mungkin di sini tempat yang aman buat sembunyi. Gumam Nila bersembunyi di antara akar-akar itu, menahan nafas supaya tidak terdengar sama sekali oleh makhluk itu. Menahan takut, air mata Nila menetes. Rasa lelah sudah tidak ia pedulikan. Yang jelas, ia ingin segera terhindar dari makhluk itu. Makhluk merangkak itu masih terus mengejar dan mencari Nila. Sialnya, makhluk itu malah berhenti tepat di depan pohon persembunyian Nila. Makhluk yang sangat ditakuti warga itu menoleh ke sana kemari dengan gerakan kepala memutar. Sementara Nila semakin merapatkan diri ke dalam rimbunan akar-akar yang menjuntai itu. Membekap mulut sendiri, berusaha untuk tidak mengeluarkan suara sekecil apapun. Kehilangan jejak Nila, makhluk itu pergi dengan melewati pohon itu tanpa melihat adanya Nila di sana. Setelah makhluk itu menjauh dan menghilang, Nila bisa bernafas dengan lega. Ia menarik nafas dan membuangnya perlahan. Jantungnya yang semula berpacu dengan kencang, kini perlahan mulai beraturan. Kaki Nila melangkah keluar dari persembunyian. Ia sangat lega. Makhluk itu sudah tidak ada lagi di tempat itu. Nila berharap semoga ini adalah malam pertama dan terakhir Nila diteror dan dihantui oleh makhluk mengerikan itu. Ia tidak ingin menjadi korban seperti warga yang tadi pagi meninggal. Saat ia hendak keluar dari persembunyiannya, baju yang ia pakai tersangkut pada akar. Nila segera melepaskan bajunya dari akar-akar itu. Kamu sedang apa? Sendirian di sini malam-malam begini? Aku habis dikejar makhluk aneh, tapi
bajuku tersangkut. Jawab Nila tanpa menoleh ke arah orang yang bertanya kepadanya. Maaf, Neng, maksudnya makhluk seperti ini bukan? Nila terdiam, tangannya berhenti bergerak. Perlahan ia menoleh ke arah orang itu. Dek. Sangat jelas, makhluk itu kini berada di hadapan Nila. Bahkan sangat dekat. Nila ingin berlari, namun sayangnya bajunya masih tersangkut. Serek. Akhirnya Nila menarik bajunya secara paksa, sehingga bagian bajunya sobek. Tapi setidaknya Nila masih bisa berlari, menghindari makhluk itu. Sorot lampu sebuah kendaraan roda 2 datang dari arah perlawanan. Suara klakson tak lantas membuat Nila berhenti, tapi malah terus berlari. Motor yang dikendarai seseorang itu terjungkal akibat menghindari Nila yang berlari di tengah jalan. Nila, Seseorang yang terjatuh dari motor itu tak lain adalah Wira. Wira bangun dengan badan yang lumayan sakit akibat terjatuh barusan. Wira yang melihat Nila berlari hampir tertabrak olehnya membuatnya sangat terkejut. Nila menoleh ke arah Wira. Wira. Nila berlari menghampiri Wira. Wira, kamu kemana saja? Aku takut di rumah sendirian. Kamu tahu, makhluk itu mengejar-ngejar aku. Nila langsung memeluk Wira. makhluk? Wira mengernyitkan dahinya. Iya, ternyata benar. Makhluk di dalam gundukan tanah itu. Aku melihatnya sendiri. Aku takut. Wira menanggupkan wajah Nila dengan kedua tangannya. Neng, sebaiknya kita pulang. Ini sudah larut malam. Ini kenapa baju kamu bisa sobek kayak gini? Tapi gak apa-apa kan? Lebih baik kita pulang. Gak enak jika terus berdiam di tempat sepi seperti ini. Nila mengangguk. Kemudian Wira memperbaiki posisi motornya yang tergeletak. Ayo Neng, naik. Nila buru-buru naik ke atas motor Wira. Wira pun mulai menghidupkan mesin motornya, lalu melajukannya membelah jalanan yang sepi. Sesampainya di depan rumah, Wira dan Nila segera turun dan memasukkan motornya ke dalam rumah. Kamu sebaiknya ganti baju dan tidur. Ini sudah tengah malam, kata Wira. Wira pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara Nila tak langsung menuruti perkataan Wira. Ia duduk di dalam kamar dengan perasaan yang was-was. Namun, ia juga butuh penjelasan kenapa Wira sampai terlambat pulangnya. Selesai dari kamar mandi, Wira masuk ke dalam kamar. Ia mengusap wajah dan rambutnya dengan kain handuk. Tampaknya ia habis dikeramas tengah malam begini. Nila menatap Wira tanpa berkedip. Kamu kenapa liatin AA seperti itu? Dan kenapa kamu belum ganti baju juga? Tanya Wira saat menyadari Nila tengah memperhatikannya. Kamu kemana saja sih, Mas? AA habis kerja, memangnya kenapa? Kenapa? Kok tanya kenapa? Memangnya kerjaan AA sampai larut malam begini? Wira yang sudah selesai memakai baju segera duduk di sebelah Nila. Maafkan AA, tadi pas pulang beberapa kali motor AA ada masalah. Banyak bocor. Setelah diperbaiki, motornya malah mogok pas lewat jalanan sepi. Terpaksa, AA mesti mendorongnya dan mencari bengkel yang buka 24 jam. Jawaban Wira memang masuk akal dan bisa diterima oleh Nila. Namun tetap saja Nila merasa kecewa karena tengah malam begini Wira baru pulang. Wira tidak tahu saja betapa tersiksanya Nila diteror oleh makhluk mengerikan di rumah Wira sendirian. Nila mengangguk, tangannya meremas ujung bajunya yang terkoyak. Neng, aku minta maaf. Aku tidak bermaksud meninggalkanmu lama seperti tadi.
Motor mogok bukan keinginanku, tapi memang kondisi motorku sudah sangat tua. Ini juga peninggalan bapakku. Tapi setelah ini aku janji akan mengusahakan supaya tidak terlambat pulang lagi. Wira menatap wajah sayu Nila. Nila tak bergeming, tidak menyahut perkataan Wira. Kamu marah, Neng? Apakah kamu sudah tidak betah tinggal di sini? Nila mengangkat wajahnya menatap Wira. Enggak, aku hanya kecewa sama kamu, A. Di sini aku ketakutan setengah mati. Kamu tahu, aku dikejar oleh makhluk tadi. Aku merasa mungkin aku akan jadi korban berikutnya setelah salah satu warga di sini tumbang dan meninggal tadi pagi. Wira segera mendekap Nila, namun Nila tak membalas pelukan Wira. Jangan berbicara begitu, Neng. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dariku. Aku akan mencari orang pintar yang bisa memisahkan kamu dari makhluk itu. Aku akan usahakan. Nila menatap kosong ke arah pintu. Tubuhnya lemas. Seketika semuanya menjadi gelap. Neng, kamu kenapa? Neng, bangun. Wira panik saat menyadari Nila tiba-tiba tidak sadarkan diri. Ya Tuhan, kenapa dia tidak bangun-bangun? Beberapa kali Wira mencoba membangunkan Nila, namun tetap gagal. Panik karena istri tak kunjung bangun, Wira membaringkan tubuh Nila di atas ranjang. Kemudian ia berlari keluar dari rumah. Wira pergi ke rumah Lita dan menggedor pintu rumahnya. Lita! Panggil Wira dengan suara cukup keras. Lita, tolong bukain pintunya. Ini Ak Wira. Wira terus menggedor dan memanggil nama Lita. Pintu pun terbuka. Terlihat Lita muncul dari dalam rumah dengan keadaan rambut acak-acakan dan mata menyipit. Tampaknya ia sedang terlelap tidur. Namun dipaksakan bangun karena mendengar Wira menggedor pintu rumahnya cukup keras. Wira, ada apa? Malam-malam begini gedor-gedor pintu? Tanya Lita sambil mengucuk mata, dan beberapa kali ia menguap. Lita, tolong Ak Wira. Nila pingsan dalam kamar. Ak Wira khawatir sama dia. Ak Wira mau minta tolong sama kamu. Tolong jagain Nila di rumah. Ak Wira mau panggil Mak Onam. Ak Wira takut Nila kenapa-napa. Soalnya sebelum pingsan, Nila mengaku sempat dikejar-kejar makhluk yang ada di dalam gundukan tanah itu. Mendengar penuturan Wira membuat Lita syok. Ia membekap mulutnya sendiri. Ya ampun, ini beneran kasihan banget teh Nila. Kalau begitu, aku izin dulu sama ibu dan bapak. Wira mengangguk. Lita segera masuk ke dalam kamar orang tuanya untuk meminta izin menemani Nila di rumah Wira. Setelah mengantongi izin, Lita bergegas pergi ke rumah Wira. Sementara Wira berlari menuju rumah Mak Onam. Wira berlari membelah jalanan yang sepi, seperti tidak ada kehidupan. Tak nampak satu orang pun yang Wira jumpai. Terlebih jam sudah menunjukkan tengah malam. Bahkan hewan malam pun seakan malu-malu mengeluarkan suaranya, apalagi wujudnya. Sesampainya di depan rumah Mak Onam, Wira langsung mengetuk pintu dengan cukup keras. Cukup lama, belum ada tanda-tanda pintu akan dibuka. Namun Wira tidak menyerah. Ia terus mengetuk, bahkan menggedor pintu reot itu dengan sangat keras, berharap penghuni rumah segera membukakan pintu. Akhirnya pintu dibuka dan terlihat Mak Onam keluar dan melihat Wira berdiri di depan rumahnya. Wira, ada apa? Kamu malam-malam begini menggedor-gedor pintu rumah emak? Tanya Mak Onam. Mak, maafkan saya sudah mengganggu waktu istirahatnya emak. Tapi saya harus melakukan itu karena ini darurat, Mak. Istri saya Nila sekarang ini tidak sadarkan diri. Keadaannya sangat mengkhawatirkan. Sebelum pingsan, dia mengaku telah dikejar-kejar makhluk yang ada di dalam gundukan tanah itu. Saya minta tolong, Mak. Tolong Nila, kasihan dia.
Saya tidak tahu harus berbuat apa. Ucap Wira sangat cemas. Ya ampun, emak mengira istri kamu akan baik-baik saja. Karena sebulan ini emak belum pernah mendengar istri kamu dihantui sosok itu. Ternyata makhluk itu masih melakukan hal yang sama terhadap calon korbannya. Namun bedanya, Nila tidak langsung diteror seperti warga yang menjadi korban. Kemungkinan makhluk itu menunggu waktu yang tepat. Ya sudah kalau begitu, emak ambil jaket dulu. Wira mengangguk. Ia menunggu Mak Ona mengambil jaketnya di kamar. Semilir angin berhembus dengan tiba-tiba, membuat bulu kuduk Wira meremang. Entah kenapa, malam ini begitu berbeda bagi Wira, tidak seperti biasanya. Mak, kok lama sekali sih? Teriak Wira. Pasalnya sudah 15 menit kurang lebih, Mak Ona belum keluar dari dalam kamarnya. Wira menunggunya dengan gelisah. Entah apa yang sedang dilakukan Mak Onam di dalam, sehingga membuat Wira bosan menunggu. Maaf lama Wira, emak nyari jaket baru ketemu. Ya sudah, gak apa-apa mak. Ayo kita ke rumah saya sekarang. Mereka pergi dengan terburu-buru. Suara langkah kaki beriringan menciptakan irama mencekam di setiap langkah mereka. Sesampainya di rumah, Wira langsung masuk. Nila ternyata sudah sadar, namun dia mengeluh sakit di area perutnya. Nila, kamu sudah sadar, Neng? Wira menghambur mendekati Nila. Teh Nila baru saja sadar, tapi katanya perutnya agak sakit. Timbal Lita. Wira, Lita, kalian minggir dulu, biar emak periksa keadaannya, ujar Mak Onam. Wira dan Lita bergeser memberi tempat untuk Mak Onam. Mak Onam mengelus perut Nila. Wajahnya begitu serius saat memeriksa keadaan Nila. Kamu tidak usah khawatir, Wira. Istri kamu pingsan karena dia sedang hamil muda. Keterangan Mak Onam membuat Wira dan Lita terkejut, namun juga merasa bahagia mendengar kabar baik ini. Emak serius? Berarti sebentar lagi saya akan memiliki anak, Mak? Tanya Wira dengan raut wajah tak percaya. Namun tidak dipungkiri, dia sangat bahagia mendengar kabar ini. Benar Wira, istri kamu sedang hamil. Maka dari itu, jaga baik-baik istri dan janin yang ada di dalam perutnya. Emak peringatkan sama kamu Wira, jaga baik-baik istri kamu. Jangan biarkan makhluk itu mengincar istri kamu. Apalagi sekarang istrimu sedang hamil. Jangan biarkan istri kamu sendirian di malam hari. Iya mak, saya akan menjaga Nila sebaik mungkin. Saya tidak akan pernah meninggalkannya sendirian di malam hari. Terima kasih sudah berkenan menolong istri saya, Mak. Sama-sama, Wira. Nila, emak pesan kamu jangan melakukan pekerjaan berat dulu. Biasanya di usia kehamilan seperti ini masih sangat rentan. Usahakan kamu istirahat yang cukup. Jangan terlalu stres. Iya, Mak. Terima kasih. Saya akan dengarkan pesan emak. Waktu sudah menunjukkan dini hari. Mak Onam berpamitan untuk pulang karena ia ingin kembali beristirahat. Mengingat usianya sudah sangat sepuh, ia harus banyak beristirahat. Wira menyalami Mak Onam dengan menempelkan beberapa lembar uang, pecahan 100.000 di tangan Mak Onam. Terima kasih Wira. Ingat pesan Mak tadi. Emak permisi. Wira kembali ke dalam kamar. Dia menghampiri Nila yang masih ditemani Lita. Lita, sebaiknya kamu menginap saja di sini malam ini. Kamu tidur di kamar ini dengan Nila. Biar Wira tidur di kamar tengah. Iya, Tadinya aku juga mau izin menginap. Soalnya takut kalau pulang. Ya sudah,
Aku sama Teh Nila mau tidur. Wira mengangguk. Ia tersenyum ke arah Nila, lalu mengecup keningnya sebelum meninggalkan kamar mereka. Kamu ganti baju dulu sebelum tidur. Tidur yang nyenyak, supaya kamu dan anak kita sehat, kata Wira. Nila tak menjawab, ia hanya mengangguk. Di lain tempat, satu buah kendi melayang ke arah lantai. Aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak akan membiarkan wanita itu dan bayinya selamat, ujar seseorang dengan tangan yang mengepal kuat. Sampai di sini dulu untuk cerita kali ini. Tunggu kelanjutannya di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.